Pak Menteri, jangan terlalu dianggap sepele loh DPR. Kami punya hak. Kami punya hak interpelasi, hak angket, hak menulis surat kepada Presiden, mengadu kepada Presiden. Demi Allah, kami tidak menginginkan itu terjadi buat kita. Karena itu menyangkut hubungan kelembagaan kita berdua antara DPR dengan Kementerian Agama. Tapi saya bisa mengusulkan minimal ke fraksi saya, kalau ini tidak ditanggapi secara baik, kami akan pergunakan hak kami itu. Kami punya hak, Pak Menteri. Punya hak interpelasi, saya ulangin, hak angket, hak untuk bertanya. Tadi saya secara pribadi gak mau hadir sebenarnya di rapat ini. Apakah masih perlu rapat Komisi 8 dengan Kementerian Agama? Bahkan pedih rasanya telinga mendengarkan pendapat-pendapat dari orang John, kok Kementerian Agama kok dalam hal pemutusan haji lebih banyak berunding dengan lembaga lain daripada ke DPR. Coba kalau kami dan Pak Menteri dipertanyakan hal yang seperti itu, apa jawabannya? Saya bilangin aja, mungkin DPR-nya udah pintrah ke lembaga itu kali Pak. Saking kita ininya. Makanya saya ketika pimpinan saya menyatakan, Pak John hadir ya, Pak saya malas hadir Pak, saya bilang. Ngapain lagi kita mandir? Toh kita nggak dianggap. Apakah kita masih ada marwah kita di depan mitra kita, lembaga kita yang selama ini yang amat kita hormati, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Persiapan-persiapan yang dilakukan khususnya di bidang haji nggak kami pertanyakan Pak, nggak dipermasalahkan sama kami. Sama sekali mantap sudah. Karena kami bagian dari situ, dari persiapan Bapak itu. Tetapi yang kami permasalahkan adalah caranya kita bermitra, Bapak. Caranya kita saling menjaga seperti yang Bapak katakan itu tadi. Bagaimana kami, DPR ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak pimpinan tadi, adalah merupakan presentasi dari rakyat Indonesia dan khususnya jamaah haji Indonesia. Kalau kami sampai dikatakan tadi sudah tidak dianggap atau sudah tidak ini ngapain lagi ya, monggo aja, silahkan aja. Mau dibatalin monggo, silahkan, bismillah. Mau diterusin monggo, silahkan, bismillah. Itulah. Jadi yang kami kritisi itu Pak adalah pembatalan ini. Saya masih teringat ini yang merupakan keterikatan kita Pak Menteri. Kita rapat terakhir Pak Menteri. Di bulan puasa kita rapat. Kesimpulan rapat kita antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama itulah yang mengikat kita Pak Menteri berdasarkan Undang-Undang MD 3 itu. Yang mau tidak mau, suka tidak suka harus direalisasikan oleh kedua belah pihak, kedua belah lembaga ini. Itulah makanya setiap kita RDP, setiap kita rapat ada kesimpulannya. Begitu ya Pak Henry ya? Kalau enggak, ngapain kita bikin kesimpulan? Nah, berdasarkan kesimpulan itulah yang kami tuntut kepada Kementerian Agama. Apa salahnya menunggu 2 atau 3 hari, tapi kita selamat semua? Hah? 1 hari. Kita selamat semua, Bapak. Kementerian Agama juga tidak perlu kita keras-keras seperti ini. Kami punya tempat di hati rakyat, cuman 1 hari menunggu. Bapak umumkan tanggal
3, tanggal 2, kita minta tanggal 4. Saya pikir waktu 2 hari, 3 hari menunggu, walaupun kata pimpinan yang terhormat yang saya hormati adalah cuma 1 hari, nggak ada permasalahan. Ini kan kita internal, Pak, Indonesia. Kecuali kalau ada desakan eksternal Bapak dari luar. Pak John, ini kalau nggak saya batalin, kita kena denda ini 100 miliar. Kalau ini saya nggak batalin cepat, kalau nggak saya umumkan, ini kita denda. Hubungan ke eksternal, ini kan hubungannya ke internal kita di Indonesia. Kenapa harus cepat-cepat dulu? Kalau kita sama-sama menjaga sebagaimana Pak Menteri katakan tadi. Sama-sama menganggap kita. Toh Bapak bisa ke lembaga lain, Bapak bisa berdiskusi, kenapa dengan kami ini tidak? Itu permasalahannya. Pak Menteri, ini mohon maaf. Saya menjadi pertanyaan saya sejak Bapak memimpin Kementerian Agama ini. Banyak artinya yang kontroversi-kontroversi yang Bapak telah lakukan. Sehingga menjadi pertanyaan buat saya, mohon maaf Pak. Saya melihatnya bukan secara ini, secara objektif saya sampaikan. Pak Menteri, jangan terlalu dianggap sepele loh DPR. Kami punya hak. Kami punya hak interpelasi, hak angket, hak menulis surat kepada Presiden, mengadu kepada Presiden. Demi Allah, kami tidak menginginkan itu terjadi buat kita. Karena itu menyangkut hubungan kelembagaan kita berdua antara DPR dengan Kementerian Agama. Tapi saya bisa mengusulkan minimal ke fraksi saya, kalau ini tidak ditanggapi secara baik, kami akan pergunakan hak kami itu. Kami punya hak, Pak Menteri. Punya hak interpelasi, saya ulangi. Hak angket, hak untuk bertanya. Insya Allah cukuplah dengan fraksi Partai Golkar 85 orang di DPR. Cukup. Inilah Pak Menteri, mohon maaf, saya sampaikan ini, saya sepakat sama Pak Menteri, ini terakhir sudah Pak Menteri. Jangan ada lagi isu-isu yang tidak kita kehendaki bersama akan keluar dari Kementerian Agama. Kami selama ini tutup mata masalah jamaah, masalah cingkrang, masalah ini, kita tutup mata lah, bisa diperbaiki. Tetapi ini sudah menyangkut prinsip buat kita. Banyak juga pertanyaan kepada kami, Pak Menteri. Pak John di Komisi 8 ya. Ada isu-isu daerah mau mengajukan kuota haji sendiri, coba. Ya, ada isu-isu daerah yang mengajukan kuota haji sendiri. Jangan ke travel. Kalau travel, biro-biro travel bisa saja. Toh selama ini tidak terikat, dia bisa bayar sendiri. Hotelnya dia bisa bayar sendiri. Makanannya dia bisa bayar sendiri. Apanya? Pesawatnya, transportasinya. Coba, di mana kehadiran pemerintah kalau seumpamanya itu terjadi? Kalau isu-isu itu terrealisasi, daerah-daerah mengajukan kuota sendiri mengenai haji, biro-biro travel mengajukan kuota sendiri untuk haji, di mana kehadiran pemerintah terhadap haji itu, Pak Menteri, yang saya hormati. Itu tidak menutup kemungkinan kalau itu mereka lakukan, bisa saja terjadi. Namun demikian, saya terhibur dengan kata penutup dari Pak Menteri tadi. Bapak Menteri mengatakan mohon dukungan terhadap DPR apa yang telah disampaikan. Apa masih perlu dukungan kita, Pak Menteri? Pak Menteri ini ya karena pengalaman kan. Habis itu kita diangkat lagi.
Mohon dukungan kepada Bapak Menteri dan Komisi 8. Saya pikir dalam hati apakah kita masih diperlukan dukungan. Saya pikir buat membuka dari saya, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Rasanya tidak tepat ya bicara di dalam bulan Syawal. Namun demikian saya harus sampaikan dengan segala kepahitan hati saya, Pak Menteri. Saya sampaikan ini jeritan ini, Pak Menteri. Marwahnya kami di sini yang ada di gedung sini. Mohon artinya menjadi pertimbangan Pak Menteri.